selesai dia akan kesibukannya. Kalau pengen sholat konsentrasi, apa yang bakal menjadi kesibukan dikerjakan dulu. Kalau kita pengen makan dulu. Jangan sholat dulu baru makan, tapi makan dulu baru sholat. Kerjakan dulu. Kita bikin kandang ayam, kelarnya jam 1 udah sholat dah. Begitu. Daripada lagi sholat mikirin kandang ayam mulu. Begitu. Wa an yakuna ma'muman, dan hendaknya bahwa dia itu menjadi makmum la imaman, tidak menjadi imam. Ada kalanya kebalik, kalau jadi imam khusyuk jadi makmum kemana-mana. Wa alla yanzura ila ma yulhihi, dan bahwa tidak memandang ia kepada sesuatu yang melalaikan oleh sesuatu akan dia. Jangan memandang gambar-gambar sholatnya dekat tembok dan seterusnya. Wa alla yakuna fi mawdi'in yasma'u ma yu'dhi, dan bahwa tidaklah ada ia, yaitu di tempat yang ia dengar akan sesuatu yang mengganggu oleh sesuatu akan dia. Jangan bising tempatnya. Wa in shalla fi mawdi'in mudlimin fa huwa ajma'u lil qalbi wa ahsanu li munajati rabbi. Jika salat seseorang pada tempat yang gelap, maka dia tempat yang gelap itu lebih menghimpun bagi hati dan lebih bagus bagi bermunajat dengan Tuhan. Fal musalli munajin rabbah azza wa jalla, maka ada pun orang yang sholat yaitu beraudiensi dengan Tuhannya azza wa jalla. Wa illam yakun yarahu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yarahu wa yuqbilu alaihi, dan sekalipun tidak melihat oleh dia akan Allah, maka sesungguhnya Allah yaitu melihat oleh Allah akan dia dan menghadap Allah atasnya. Wal yadhkuril musalli al-jahima, hendaklah mengingat-ingat oleh orang yang sholat akan neraka, wa haulahu, dan huru-haranya, wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat, wa tulahu, dan lamanya hari kiamat, wal mauta wa karbahu, dan mengingat-ingat akan kematian dan kesusahan kematian, wa la'allaha akhiru sholatin yusalliha, dan jangan-jangan sholat yang dikerjakan itu terakhir sholat yang ia mengerjakan sholat akan dia. Wa minhu, setengah daripada cara memperbanyak rezeki, sholatul duha, yaitu sholat duha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul duha tajlibur rizqa wa tanfil faqr. Adapun sholat duha, yaitu mendatangkan oleh sholat duha akan rezeki dan menolak sholat duha akan kefakiran. Jadi sholat duha itu sholat mendatangkan keberlimpahan rezeki. Sholat duha, kata Imam Syafiq al-Balkhi, wa talabna al-barakata fi rizki, kami cari bagaimana supaya dapat keberlimpahan barakah pada rezeki. Fawajadnahu fi sholati duha, kita dapati dalam sholat duha. Saya mau ngajarin, kalau saudara pengen sholat duha rezekinya banyak nih, saya ajarin caranya. Sholat duhanya minimal 4 rakaat, minimal 4 rakaat. Setiap rakaatnya habis Fatihahnya baca wa duha 7 kali, 7 kali habis rakaat. Rakaat 1 wa duha 7 balikan baru ruku. Rakaat 2-nya sama, ketiganya sama, keempatnya sama. 2 kali salam boleh, sekali salam boleh. Sesudah itu saudara sholat duha nih, kalau pengen bener-bener duitnya banyak, istighfar 70. Habis sholat duhanya nih, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi 70 kali. Kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli 70 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli 70 kali. Ketiga, baqiyatus shalihat 70 kali. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim 70 kali. 3, 4 sholawat 70 kali. Sholawat apa aja? Sallallahu Muhammad boleh. Yang penting sholawat 70 kali. Atau sholawatnya begini: Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah ya gausi inda kurbati qad daqat hilati fas'alir rahman yaqdi hajati. Salawat dan salam tercurah kepadamu dan kepada keluargamu wahai Rasulullah, wahai penolongku ketika kesusahanku, mintakan kepada Allah supaya Allah mewujudkan hajat-hajatku 70 kali. Assalatu wassalam alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah ya gausi inda kurbati fas'alir rahman qad daqat hilati ya gausi inda kurbati qad daqat hilati fas'alir rahman yaqdi hajati. Baru kemudian membaca surat Wadduha 40 kali. Tuhan, surat Wadduha itu surat banyak ini gitu. Wa wajadaka ailan faghna. Allah dapati kamu miskin, Allah kasih kaya. Doanya begini, sebelum doa yang masuk 7 kali. Allahumma ya ghaniyyu ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhalun wa 'allimni fa inni jahil. 7 kali. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya ma'id ya Allahumma ya ghaniyyu ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhalun wa 'allimni fa inni jahilun. Baru dah tuh ente biasa doa sholat duha sekali, Allah menentuha duhauka wal baha dan seterusnya begitu. Kalau ente jadi begitu 40 hari nggak putus, lihat keajaibannya. Tanamkan di hati kita kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul duha tajlibur rizqa wa tadfil faqr. Sholat duha itu dapat menarik keberlimpahan rezeki dan dapat menolak kefakiran, kata Nabi. Mana lagi? Wassalatu tatawwu, dan sholat sunnah. Kalau pengen rezekinya banyak, ya banyakkan sholat sunnah. Di antaranya sholat tasbih. Sholat tasbih itu juga sholat mendatangkan rezeki. Sholat tasbih begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kata Nabi, mur ahlaka bis sholat, suruhlah olehmu akan keluargamu dengan mengerjakan sholat. Abu Hurairah, kalau kamu susah banyakin sholat sunnah, kata Nabi. Fa inna Allah ta'ala ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasibu. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu mendatangkan oleh Allah akan kamu dengan rezeki dari sekira-kira tidak kamu duga-duga. Banyakin sholat sunnah, sholat hajat, kayak sholat hajat tasbih Nabi Yunus yang kita bagikan. Udah banyak, udah. Kalau pengen banyak rezeki, banyak yang sholat sunnah. Sholat sunnah begitu. Sholat hajat yang Imam Ghazali ajarkan itu juga luar biasa, yaitu 4 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal. Rakaat 1 habis Fatihah baca kulhu 10. Rakaat kedua habis Fatihah baca kulhu 20. Rakaat ketiga habis Fatihah baca kulhu 30 kali. Rakaat keempat habis Fatihah baca kulhu 40 kali. Salam dah, ngomong aja, ngomong langsung aja, gak usah panjang-panjang. Duit ngarik udah. Bener itu lanjut
Ini kunci keberlimpahan rezeki. Wa min dzalika as-shadaqah. Setengah daripada yang demikian itu kiat-kiat mendatangkan rezeki as-shadaqah, yaitu bersedekah. Asal kita gemar bersedekah, rezekinya banyak. Sedekah nggak perlu banyak, yang penting istiqomah. Biar kata sepera, sedekah aja. Begitu sedekah. Mis contoh rambut aja dicukurin mulu gondrong terus, lihat tuh alis, nggak pernah dicukur, segitu-gitu aja. Sedekah. Kelihatannya sedekah itu ngurangin, tapi enggak ngebanyakin. Kalau kita pengen banyak rezeki, kudu gemar bersedekah. Saban hari, nggak usah gede-gede. Saya suka mengajarkan istilah saya gigi 2000. Itu tidak mesti saudara harus kasih kosolibat, enggak. Yang penting saudara sedekah. Jangan sedekah tuh begini, jangan begini nih, jangan. Saudara sedekah sehari 1000 umpamanya, namanya disebut serbu, sehari 1000. Itu jangan 1000 kasih orang miskin, itu nggak berasa, bukan begitu. Saudara taruh di kaleng ongguan, bukan aguan, kaleng ongguan 1000. Sebelum naruh nih ngomong, ya Allah saya mau sedekah subuh, saya punya hajat anu sebut, belum, besok pagi begitu. Kalau udah banyak baru bisa dikasih nama orang, jadi bisa kebeli yang namanya mohon maaf baju lah, apalah, bisa berin bocah sekolah begitu. Itu kayak sedekah. Nabi bilang begini, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa fihi malakan yad'uanilah. Setiap hari itu ada 2 malaikat yang kerjaannya doain kita. Ada 2, doanya manjur, diamini oleh jutaan malaikat. Yang satu doanya begini nih, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah tolong ganti berlipat-lipat ganda orang yang bersedekah hari ini. Kalau saudara sebulan sekali, maka sebulan sekali doain. Kalau saban hari, maka saban hari doain. Begitu, Allah ma'ati manfiqan khalafan. Diamini oleh malaikat. Maka orang yang tukang sedekah tak bakal susah hidup, beneran. Yang kedua, malaikatnya doanya begini, rada nggak enak di kuping, tapi ya malaikat doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah hancurin sehancur-hancurnya orang yang kagak sedekah hari ini. Jadi kalau kita ngalamin dagang rugi apa, itu gara-gara nggak sedekah sehari, karena disumpahi malaikat dan diaminin. Jadi saban hari, kalau sebulan sekali didoainnya bulan sekali, disumpahinya saban hari. Mendingan sedekah saban hari, ditaruh aja di kaleng buah, kayak sepiteng gitu, kayak sepiteng. Sepiteng itu kita saban hari, enggak diambil saban hari, sama sedot WC-nya. Nanti nunggu penuh, udah penuh baru diambil. Itu dikasihnya orang berasa. Itu kayak gini. Jangan saban hari. Kalau saban hari 2000, nggak berasa sama orang. Nyelip doang di gigi, begitu. Jadi kumpulin aja. Nah banyak baru bisa dikasih nama orang. Jadi orang juga berasa, bisa bayarin orang sekolah sampai 6 bulan gitu, atau sampai setahun kan enak. Udah nih bayar sekolah. Itu kayak begini. Saya sering beli motor anak-anak majelis itu pakai kayak begitu, pakai kayak begitu. Begitu ada sekian gitu, kayak begitu. Sedekah aja lah. Mana dalilnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tunmir rizqa wa tazidu fil. Adapun sedekah itu dapat menumbuh kembangkan rezeki dan menambahkan pada umur. Orang sedekah itu umurnya jadi berkah dan rezekinya jadi berlimpah. Sedekah itu membuat rezeki berlimpah, umur jadi berkah. Sedekah, jangan nggak sedekah. Sabanari sedekah, sabanari aja sedekah. Apa aja, jangan nggak sedekah. Lagi nih kata Nabi nih, wa qala alaihi salatu wassalam,
Dan bersabda Nabi alaihi wassalam, man amlaqa falyutajirillah bis-shadaqah. Barang siapa masakat bentet. Apa tuh masakat bentet tuh ya? Miskin banget, udah parah banget, begitu, enggak punya apa-apa, maka hendaklah berniaga dia dengan Allah dengan sedekah. Kalau orang nggak punya sedekah, nanti bakal jadi sulit. Caranya begini, yang mampu aja punya pisang 2 bagi orang satu, dari itu aja sebisa kita sedekah, karena sedekah itu mendatangkan keberlimpahan. Sedekah, jangan mudah sedekah, apalagi di Ramadan. Ketika Nabi ditanya oleh Anas bin Malik, hadisnya dari Tirmidzi, ayu shadaqati afdal, sedekah itu kapan yang paling tinggi ya Rasulullah? Kata Nabi, shadaqatun fi Ramadan, sedekah di Ramadan. Ente ngasih aqua segelas di Ramadan, betul buka ama setrok berapa dus di Ramadan, ganjarannya ke dia aqua 1 di Ramadan. Udah Ramadan udah gak ada bandingannya, sulit. Itu begitu intinya sedekah. Wa qala alaihi wassalam, dan bersabda Nabi alaihi wassalam, barakatul amwal as-shadaqah. Adapun keberkahan harta benda yaitu bersedekah. Kalau pengen hartanya banyak, kudu banyak bersedekah. Nggak bakal jadi susah dengan sedekah. Nggak ada ceritanya orang tukang sedekah hidupnya susah. Saya sering berdoa dan sering mendoakan anak majlis itu. Saya itu kalau doa, ya Allah jadikan saya ahli sedekah. Sebab kalau ahli sedekah udah pasti kaya. Kalau orang kaya belum tentu demen sedekah. Begitu. Orang sedekahnya pasti kaya. Gitu, sedekah. Orang yang dari sedekah pasti subur hidupnya. Pasti subur. Itu udah pasti. Begitu. Walaupun serba keterbatasan. Begitu. Kan sedekah nggak perlu banyak. Yang penting kan bersedekah semampu kita. Kata Nabi, sabaqal dirhamun alfa dirham. Duit 1.000 bisa ngalahin 1.000.000. Ada orang punya duit 10.000, sedekah 1.000 kan 10%. Ada orang sedekah 1.000.000, duitnya 1.000.000 kan 0,1. Jadi yang dilihat itu kualitas, bukan kuantitas di mata Allah. Jadi jangan gengsi. Kita sedekah aja seperak nggak apa-apa. Sedekah seperak. Jadi aja. Begitu. Modal sedekah. Itu berkah. Hidupnya sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ila Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wa tahabbabu ilaihi bisadaqah, membuat sukalah kalian kepada Allah dengan jalan sedekah. Kalau pengen didemenin Allah, sedekah. Kalau kita udah sedekah, tujbaru, niscaya ditambal kalian. Yang kita kurang ditambahin. Wa tunsaru, ditolong kalian. Wa turzaku, diberikan rezeki kalian. Jadi kalau kita dengan sedekah, kesulitan diganti dengan kemudahan, kesempitan diganti dengan kelapangan, kekalahan diganti dengan kemenangan, kesulitan rezeki diganti dengan keberlimpahan rezeki. Sedekah. Kalau orang tukang sedekah capek orang ngitungin duitnya. Berapa sih orang punya duit begini? Ya, itu orang begitu, tukang sedekah. Itu kayak begitu. Wa minhu, setengah daripada kiat-kiat untuk memberlimpahkan rezeki, au tausi'atu 'alal 'ayal yaum Asyura, yaitu meluaskan belanja atas keluarga pada hari Asyura. Kalau pengen duitnya banyak, maka tanggal 10 Muharram bagi duit yang banyak sama bini. Biasanya 100.000 sehari, hari itu 200. Biasanya 50, hari itu 100. Biasanya 200, hari itu 400. 10 Muharram yang banyak. Begitu, yang banyak kasih bini. Walaupun gak minta.
Kasih aja bini. Apa itu bini ngomong? Ya Rob, coba saban hari 10 Muharram aja. Begitu. Apa itu bini? Mintanya begitu. Itu rezeki banyak. Itu rumus. Wafil ayyamil fadilati, dan pada hari-hari yang utama, hari Jumat, begitu, hari-hari yang mulianya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi yang bilang, man wassa'a ala iyadihi yawma Asyura wassa'allahu alaihi as-sanata kullaha. Barang siapa meluas-luaskan belanja ia atas keluarganya pada hari Asyura, niscaya meluaskan belanja oleh Allah atasnya akan setahun kullaha, seluruhnya, setahun penuh. Orang kalau 10 Muharram bagi duit sama bini banyakan, kagak bakal bokeh setahun penuh, gak bakal gak punya duit. Kata Imam Sufyan bin Uyainah perawi hadis ini, waqad jarrabtuhu mirar, saya udah coba hadis ini berkali-kali. Dalam satu riwayat sab'ina sana, 70 tahun aneh gak pernah tuh yang namanya bokeh seumur, gak pernah gak punya duit. Begitu. Itu sampai dia bini ngajak lama lakinya ke optik, bang anterin saya ke optik. Emang apa? Ada masalah pada mata saya. Kenapa? Setiap lihat dompet tuh orang lihat apa? Gitu, takut masalah mata. Lihat dompetnya nggak lihat apa-apa sama sekali. Takut mata saya ini bermasalah. Begitu. Itu karena kurang dia 10 Muharram. Ini rumus. Kalau saya apa sebelum dapetin hadis mualim sepedami ajarin, saya amalin. Saya mau apa yang dikata oleh guru, saya kerjain. Nggak pakai nanya hadisnya mana, enggak. Saya kerjain dari 10 Muharram ya. Iya baik. Pokoknya apa deh yang diajarin sama agama, begitu. Mana lagi wa minhu, setengah daripada al-hilah fi tawsi'a bil rizqi, cara untuk meluaskan rezeki, atau si'atu lil jalisi fil majlis, yaitu meluaskan bagi teman duduk di majelis. Kalau kita di majelis tuh ada teman yang duduk geser, itu mau teman aja udah luas di depan-depanin, ini rezekinya disedot. Begitu, luasin. Ada orang duduk, silahkan kasih aja kelonggaran sama orang, itu begitu. Nah, so, itu menyebabkan banyak rezeki, banyak rezeki. Ada orang begitu, bagi konten dong, makanya ngaji, begitu kagak bagi, kagak luasin, ujungnya dia kagak bisa bagi dong, makanya ngaji, marah lah, beli tamat dia begitu pada dirinya. Nah, itu nggak benar. Luasin aja, jangan dibikin susah. Jangan susah, enggak. Saya ini orang yang ambil YouTube, siapa aja boleh, saya dapat duit kagak, enggak, minta enggak apa, dalam rezeki orang silakan boleh. Ini rumus itu, luaskan aja orang. Jadi hidup itu jangan neko-neko, yang fleksibel, simple aja. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasi' li jalisika, luaskan olehmu bagi teman duduk. Yuwassi'illahu alaika rizqa, niscaya meluaskan oleh Allah atasmu akan rezekimu. Kasih gampang aja orang, nanti Allah kasih gampang rezeki kita. Jangan jadi sempit orang. Kalau saudara bisa bengkel, ilmunya bengkel. Ada orang pengen belajar, kasih. Nanti yang kita ajarin bengkel ini maju bengkelnya. Bisa bangun masjid, kita dapat ganjaran bangun masjid karena ilmunya dari kita. Kalau saudara bisa masak, ada ajarin. Ilmu itu manfaat, bukan yang disebut awal ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu ngaji doang. Ilmu apa aja, ilmu nyuci, ilmu masak, ilmu apa aja. Ada orang pengen belajar enak, orang bisa tuh begitu. Jangan dibikin susah. Ada orang, bang ajarin saya tahlil bang, biar saya bisa jarak orang tua. Nggak bisa, terus saya ingat 2 lagi. Begitu kata dia. Ya yang kayak begini bakal seret rezekinya. Bakal seret. Jangan, ajarin yang kita bisa. Kasih gampang aja sama orang. Jangan dibikin susah. Kasih gampang sama orang. Nanti Allah kasih gampang urusan. Mana lagi cara banyakin rezeki? Wa minhu,
setengah daripadanya qiraatul hamdi, yaitu membaca surat Al-Fatihah, wal ikhlas, membaca surat Qulhu, wa ayatul kursi, membaca ayat kursi, wal qadar, membaca surat Inna anzalnahu inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah. Ingatin, setelah masuk rumah kita salam sama penghuni rumah, jangan tinggal nih baca Al-Fatihah, Qulhu, ayat kursi, Al-Qadar. Begitu, Al-Qadar. Atau kalau saudara mau balik boleh Al-Qadar dulu, Qulhu, Alhamdulillah, ayat kursi, terserah, yang penting 4 setiap masuk rumah. Sambil masuk rumahnya itu baca itu, masuk rumah. Wassalam ala nafsi, dan salam atas dirinya, wa ahli, dan keluarganya, inda dukhul aidan, ketika masuk rumah pula. Kalau masuk rumah ada orang, assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kayak kita bisa pergi sekeluarga ke puncak, masuk rumah nggak ada orang, salam, jangan enggak, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau nggak ada orang, kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullah. Kalau ada orang masuk ke rumah kaki kanan, masuk ke rumah kaki kanan, salam, baca 4 Al-Qadar, Qulhu, Al-Fatihah, ayat kursi. Rumus banyak rezeki. Benar-benar ini yai kita ini diobratin, nggak pelit. Makanya kitab ini dibutuhkan dan sangat manfaat. Begitu, jangan kita pengen panen nanam ogah, ini bahaya kayak gini. Amalin aja yang kita bisa. Pokoknya kita masuk rumah ajarin sama bini, amanah. Begitu, nih amalan masuk rumah, salam, kaki kanan, masuk, baca surat Qadar, surat Qulhu, surat Fatihah, ayat kursi, masuk ke rumah. Wis rezekinya ambak-ambak, ampe kebagi kemana-mana. Itu begitu, itu amalan. Mana lagi? Wa man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Barang siapa membaca ia akan surat Al-Waqi'ah pada setiap malam, niscaya tidak menimpa akan dia oleh kemiskinan. Kalau kita baca surat Waqi'ah saban hari, maka kita enggak bakalan kesusahan hidup. Ya, malam surat Waqi'ah. Surat Waqi'ah itu surat spesialis rezeki. Dan ada Waqi'ah fadilah, sudah bagi dalam tarekat Qadiriyah Syabdul Qadir Jilani. Ini Waqi'ah fadilah, Waqi'ah plus doa. Begitu. Surat Waqi'ah itu surat kaya, beneran. Begitu, tiap malam jangan sampai putus. Begitu, surat Waqi'ah itu rezekimu di sini. Mana lagi? Wa man qara'a suratal Muzammil dafa'allahu anhu al-usra fid dunya wal akhirah. Barang siapa membaca ia akan surat Al-Muzammil, niscaya menolak oleh Allah daripadanya akan kesulitan di dunia dan di akhirat. Kalau kita saban hari baca surat Al-Muzammil, kita nggak ngalamin kesulitan hidup, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mana lagi? Ini banyak. Tinggal ada potong-potong aja videonya. Itu jadi duit juga. Wa minhum kasratu qawli subhanallah bihamdi subhanallah. Di antaranya lagi yaitu memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah, ditambah astagfirullah. Kalau subuh, jadi ada sahabat mukanya kusut, rambutnya acak-acakan. Ditanya sama Nabi, ngapa kamu itu kayaknya dekil, kucel, kumat? Cara kita jawab sama Nabi, ya Rasulullah, ka'anna dunya qad adbarati, kayaknya duit amanah musuhan banget. Susah banget, dagang apa aja gagal mulu, bisa apa gagal mulu. Kata Nabi, baca dong tasbihnya malaikat dan tasbihnya pohon-pohonan. Berangkat 100 sesudah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Kalau nggak bisa berarti sesudah sholat subuh 100.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau subuh begitu, apalagi sekarang kalau subuhnya di masjidnya cuma 2 menit sebelum sholat subuh, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah 100 sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Fa'innaha tasbihul khalaiq, maka sesungguhnya bacaan ini yaitu tasbihnya para makhluk. Wa biha yurzaqun, dan dengannya diberi rezeki. Pohon-pohonan itu bacanya begitu, subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah subhanallah, pohon banyak. Wa yurwa, dan diriwayatkan dalam hadis annahu, bahwasanya ma'utidot syajaratun, tidaklah dipotong oleh pohon-pohonan illa bitarkiat tasbih, kecuali dengan meninggalkannya pohon-pohonan akan bertasbih. Jadi kalau ada pohonan itu jadi kering, itu penyebabnya berhenti tasbih. Kalau ada ikan ketangkep sama nelayan, itu penyebabnya berhenti bertasbih. Kalau dia masih bertasbih, dia nggak bakal ketangkep, rezeki dia masih banyak. Begitu. Maka ini baca subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah 100. Saya suka bagi itu subuh ya, kata kita begitu subuh. Ini semuanya ada hadisnya, ada hadisnya, nggak asal kita ngasih, nggak. Emang ada ajaran dari Nabi. Masalahnya kita itu kurang percaya sama Nabi, sama dokter Kristen aja. Ini saudara minum obat ini 3 kali ya, Kristen percaya sama Rasulullah, kurang percaya. Ini dipertanyakan keimanannya. Percaya aja sama Rasulullah. Saya udah percaya aja sama agama. Percaya aja. Udah begitu, percaya aja. Maka saya teman-teman majlis itu kalau datang ke rumah kusuk, pasti saya omelin. Enggak ada saya puji. Lu baca kagak? Udah dibagi amalan, orang lain aja baca yang dari YouTube. Lu yang ngaji mulu kagak dibaca, sengsara. Begitu. Enggak ada. Saya tuh selalu doa, yang ngaji itu jangan sampai wafat sebelum ziarah ke Baitullah Rasulullah. Ini amalan saya. Tinggal saudara ikuti petunjuk. Begitu. Ini amalan penting. Wa minhu, setengah daripadanya ittikhadul ghanam, yaitu miara kambing. Kalau pengen rezeki banyak, piara kambing. Begitu. Saudara nggak usah banyak-banyak, kambing 1000 aja. Beneran. Piara kambing itu kaya. Kalau pengen rezekinya banyak. Beneran. Kambing. Itu Nabi yang bilang di faqad warada, sungguh datang dalam hadis anna fi kulli syatin barakatan, sesungguhnya pada tiap-tiap kambing itu ada keberkahan. Kambing itu binatang barakah. Piara kambing enak, begitu berkah. Piara kambing, seperti kambing roda kecilan di luar tadi dijual, kan lumayan berkah. Begitu berkah. Itu diantara banyakin rezeki. Piara kambing, saudara. Jadi piara kambing banyak rezeki. Piara aja kambing. Wa minhu, setengah daripadanya tasmiyatul waladi Muhammad dan wa Ahmad, yaitu memberi nama anak dengan nama Muhammad dan Ahmad. Kalau pengen rezekinya banyak, anaknya. Masa anak banyak nggak ada yang nama Muhammad? Anaknya gabungan nama bapak, nama ibu, bapaknya Abbas, ibunya Komaria, anaknya kasih nama Baskom. Gitu. Mau ngapain? Itu yang kagak aja. Kasih nama anak Muhammad, kasih nama Ahmad, itu rezekinya banyak. Lihat habaib, nggak ada kerjaan begitu biasa aja, tapi dia seumur hidup karena namanya Muhammad Ahmad. Dan orang yang pertama kali ahli neraka yang dilepaskan dari neraka, orang yang namanya Ahmad dan Muhammad, itu yang akan keluar duluan dari neraka. Allah udah janji, fa wa izzati wa jalali la wa'ti ahadan tasama bismi habibi Ahmad wa Muhammad. Aku demi kebesaran dan kemuliaanku, aku gak bakalan seksa ke neraka orang yang namanya sama dengan nama kekasihku Ahmad Muhammad. Nama Nabi anak banyak, laki-laki gak ada nama Muhammad. Innalillahi, ngapain? Kurang berkah. Lihat Imam Ghazali, kakeknya nama Muhammad, bapaknya Muhammad, sampai dirinya Muhammad, berkah. Nggak ada yang nggak kenal Imam Ghazali. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ngefan nama Nabi Muhammad.
Nama ini bikin rezeki banyak. Nama Muhammad. Itu cara kasih anak nama Muhammad. Begitu, jangan nama ya Allah, nama salah-salah aja. Nama lahirnya Februari, Febrianto. Lahirnya Agustinus. Ya, lahirnya Januari. Ya, kasih nama yang bagus. Nama Nabi ada 201 di Dalail tuh. Gak usah diibad. Namanya Sa'dullah. Gitu, nama tuh Mansur. Nama Nabi Nasir, nama Nabi itu yang bagus. Itu dari 201 gak ada nama kita, ya Allah ya Rasulullah. Gitu, ganti pakai nasi kuning, datang rubah nama itu biar bagus. Ini rezeki banyak nama Nabi. Nama itu yang bagus-bagus. Itu diantara cara ya Allah punya anak nama Nabi Muhammad oga banget dikasih nama. Ini nama, jadi ingat Muhammad, jadi ingat tadi. Itu begitu Ahmad, begini, itu pakai kayak begitu. Ini cara agar supaya kita keberlimpahan rezeki. Bagaimana caranya supaya kita selamat hidupnya, nggak malu-malu ini dah. Ini kan cara biar keberlimpahan rezeki dulu. Ntar bagaimana biar selamat, jangan malu-malu ini. Besok kan duitnya banyak, kalau dia keselamatan repot juga. Bener nggak? Baik, dah segini aja ngaji kita malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita doa. Mana ini? Doa.